menjadi momok utama penyebab kematian terbesar di dunia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh International Agency for Research on Cancer, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengestimasi terdapat 18,1 juta kasus kanker baru dan 9,6 juta kematian yang terjadi pada tahun 2018. Namun ternyata tak hanya kanker, penyakit-penyakit yang dianggap biasa oleh masyarakat awam pun dapat berakibat fatal dan berujung hilangnya nyawa. Berikut penyakit ringan jadi mematikan versi on the spot. Jangan sepelekan penyakit flu dan batuk. Jack Anderson hampir kehilangan nyawa usai pingsan saat mandi. Awalnya Anderson yang sedang terserang flu dan batuk tak terlalu menghiraukan penyakitnya tersebut. Hingga pada 30 Desember lalu ia pingsan di kamar mandi. Sang istri Paige Kennedy Anderson lantas melakukan pertolongan pertama dengan memompa dada tubuh suaminya yang ternyata sudah dingin. Beruntung petugas medis lekas tiba di rumah dan langsung memberikan pertolongan untuk mengembalikan jantung Anderson kembali berdetak sebelum dibawa ke rumah sakit St. Joseph. Menurut dokter, Anderson menderita miokarditis atau jantung meradang yang disebabkan oleh infeksi virus. Dalam kasus ini, ia diduga terkena rhinovirus, sumber virus flu pada umumnya. Para dokter pun berusaha untuk menjaga virus ini agar tidak merambat sampai ke otak karena sudah menyebar sampai ke organ lain. Usai mengalami koma, 2 Januari lalu Anderson sadar dan dapat menggerakkan kaki, tangan, serta mengenali suara orang lain. Dikatakan kembali, pria yang baru saja melangsungkan pernikahan ini dapat pulih, namun membutuhkan waktu yang lama. Kesedihan menyelimuti pasangan Christy Pugh dan David Spillane. Putrinya Emma Spillane meninggal dunia usai menderita flu dan demam. Padahal menurut Pugh, Emma merupakan anak ceria yang jarang sekali sakit. Cerita berawal dari saat pulang sekolah. Emma mengalami demam dan flu, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Emma didiagnosis terkena flu, namun dokter tidak memberikan obat karena kurangnya obat antivirus influenza. Semua tampak baik-baik saja, hingga 3 hari setelah dari rumah sakit, Emma tiba-tiba alami muntah-muntah. Pugh dan suaminya menganggap ada sesuatu yang terjadi pada putrinya dan memutuskan untuk membawa ke unit darurat pediatrik Stanford Hospital. Di sana dokter tidak dapat mendiagnosis dan mentransfer Emma ke rumah sakit Yale New Haven. Selama di perjalanan, Emma tampak ceria, namun hal mengejutkan terjadi sesampainya di rumah sakit. Emma terbatuk dan tak sadarkan diri. Dokter langsung melakukan CPR. Namun sayang, nyawa bocah cantik tersebut tidak dapat diselamatkan. Menurut laporan otopsi, virus flu telah menemukan jalannya ke dalam hati Emma. Dan ia meninggal dunia karena miokarditis, yaitu peradangan otot jantung yang mengurangi kemampuan jantungnya untuk memompa. Mulai sekarang, jangan sepelekan penyakit ringan seperti flu ya, pemirsa. Di tahun 2017, seorang pemuda berusia 20 tahun meninggal dunia setelah mengalami gejala flu usai kondisinya terus memburuk selama 6 hari. Awalnya, Macaulay Brotherton mengalami flu dan tak kunjung membaik hingga harus dibawa ke Glen Fluid Hospital dan dipasangkan ventilator. 2 hari kemudian, pria yang hobi musik ini meninggal dunia karena influenza tipe A dan pneumonia. Ayah Macaulay, Mick, juga mengalami hal yang sama dan dirawat bersamaan dengan putranya tersebut selama 2 minggu. Usut punya usut, ternyata keluarga Macaulay tidak pernah divaksin influenza, sehingga tubuh mereka dapat dengan mudahnya terserang flu dan tidak bisa melawan dengan antibodi alami.
Lagi-lagi, flu bisa berujung pada kematian. Semua berawal saat Jenny Ching mengalami flu dan tak kunjung membaik, lalu dibawa ke rumah sakit. 2 hari setelah didiagnosa dokter terkena flu, wanita 51 tahun ini meninggal dunia. Menurut sang suami yang bernama Matt, istrinya menderita infeksi bakteri yang menyebabkan pneumonia. Padahal menurut Matt, Jenny biasa mendapatkan vaksin flu, namun tak tahu apakah tahun itu ibu 2 anak ini sudah divaksin lagi atau belum hingga sampai menyebabkan kematian. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit gigi. Namun siapa sangka kalau sakit gigi dapat berujung kematian? Vadim Kondratyuk yang berprofesi sebagai supir truk awalnya mengalami sakit gigi, tetapi tidak diobati karena merasa sudah biasa dan yakin akan sembuh dengan sendirinya. Tak kunjung membaik, ia akhirnya memeriksakan diri ke dokter kawasan Oklahoma dan mendapat pengobatan berupa pembersihan gigi serta antibiotik. Namun ternyata pipinya semakin membengkak, bahkan menyebabkan sulit bernafas hingga tidak bisa berdiri. Di rumah sakit, dokter menjelaskan infeksi di mulut Vadim sudah meluas dan menyebar ke seluruh tubuh. Karena sudah terlanjur meluas, dokter sudah tidak sanggup untuk membersihkan. Antibiotik pun sudah tidak berpengaruh. Dan pada 30 Januari 2017, bapak 2 orang ini menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Seorang pengusaha restoran asal Clifleys, Inggris, meninggal dunia usai mengeluhkan sakit tenggorokan. Antonio Martin Melero yang saat itu sedang berlibur bersama istri, tiba-tiba mengalami kesulitan bernafas dan meminta untuk dipanggilkan ambulans. Namun sayang, sesampainya di rumah sakit, nyawa pria 37 tahun itu dinyatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Berdasarkan hasil pengecekan menunjukkan bahwa Antonio menderita radang laring atau pita suara yang parah. Penyakit ini pun biasanya diderita oleh anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi bakteri. Ternyata memiliki riwayat sakit kepala tidak bisa dihiraukan begitu saja. Jangan sampai apa yang dialami Karen Stella Wang terjadi juga pada kita. Model cantik berusia 28 tahun ini meninggal dunia akibat sakit kepala akut saat sedang karaokean bersama teman-temannya. Wanita asal Singapura ini langsung dibawa ke rumah sakit dan setelah koma 3 hari nyawanya tidak dapat diselamatkan. Menurut pengakuan sang ayah, Lawrence Wong, selama ini Karen tidak pernah ada riwayat menderita sakit kepala karena gangguan saraf. Namun anaknya tersebut beberapa kali merasa sakit kepala dan hanya minum obat biasa seperti orang lain pada umumnya. Ayahnya tak menyangka bahwa sakit kepala yang dialami Karen dapat membawanya pada kematian. Dan pemirsa, jangan pernah remehkan penyakit sekecil apapun, karena jika tidak ditangani, bukan tak mungkin akan jadi mematikan. Jaga pola hidup dan perhatikan kesehatan Anda sedini mungkin.